saya Sarah Vanesha Andrianisa, NIM 134180131, akan mempresentasikan tentang catatan kuliah dan kajian khusus tanaman cabai. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati bisa diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman dari makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan di antara perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Frasa keanekaragaman hayati sendiri sering pula disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas ini dapat kita temui di sekitar kita. Berbagai makhluk hidup yang kita temui menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan antara makhluk hidup yang saling menyeimbangkan. Dan berikut adalah kajian khusus tanaman cabai. Yang pertama adalah klasifikasi tanaman cabai. Itu kingdom dari tanaman cabai sendiri adalah plantae, divisi spermatophyta dengan genus Capsicum dan spesies Capsicum annum. Ciri morfologi tanaman cabai adalah daunnya memiliki bentuk bervariasi sesuai dengan spesies serta jenis varietasnya. Bentuk daun dari cabai ada yang lonjong, bulat, dan lancet. Pada permukaan bagian atas daun terdapat warna hijau muda, hijau kebiru-biruan, hijau tua, bahkan ada yang hijau kehitaman. Sedangkan pada bagian permukaan bawah terdapat warna hijau, hijau pucat, bahkan sampai hijau muda. Permukaan daun cabai ada yang berbentuk halus, dan ada juga yang sedikit berkerut-kerut. Daun cabai memiliki panjang dengan ukuran antara 3-11 cm, serta lebar sekitar 1-5 cm. Dan selanjutnya adalah batang, merupakan bagian terpenting yang berada di atas permukaan tanah karena mendukung bagian lain tanaman, yaitu bagian daun, bunga, serta buah. Fungsi batang dari tanaman cabai sebagai lintasan air dan mineral dari akar menuju ke daun, serta lintasan hasil dari fotosintesis daun ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu juga merupakan bagian pembentuk dan penyangga daun. Cabai merupakan tumbuhan perdu dengan batang tidak berkayu. Batang cabai akan berkembang sampai dengan ketinggian tertentu, kemudian akan menghasilkan banyak cabang. Selanjutnya adalah akar. Tumbuhan cabai memiliki sistem perakaran serabut dengan cabang akar yang cukup banyak serta serabut pada bagian permukaan. Biasanya pada akar tanaman ini terdapat bintil akar yang merupakan hasil simbiosis unsur N dengan sebagian mikroorganisme. Akar tumbuhan cabai hanya dapat menembus tanah secara dangkal dengan kedalaman 20-40 cm. Setelah itu ada bunga. Bunganya itu berbentuk bintang. Bunga cabai umumnya tumbuh pada ketiak daun dengan keadaan tunggal dan juga bergerombol dalam satu tandan. Biasanya satu tandan terdapat 2-3 bunga dengan panjang 1-15 cm, dan bunga cabai adalah bunga yang sempurna dan yang mampu menyerbuk sendiri. Selanjutnya adalah buah cabai memiliki bentuk yang beragam, yakni ada yang bulat serta memanjang, dan ujung runcing. Selain itu, pada bagian bentuk dalamnya terdapat polong dengan rongga di antara plasenta dan dinding buah. Setelah itu, buah cabai menggantung pada tangkai buah yang memiliki warna hijau dan panjang tangkai kurang lebih 3,5-4,5 cm yang keluar dari ketiak daun. Setelah itu ada biji cabai berukuran cukup kecil, berbentuk bulat dan pipih, serta berwarna putih. Biji ini memiliki jumlah yang cukup banyak, dan biji ini memiliki rasa yang sangat pedas. Umumnya rasa cabai yang pedas ini terdapat pada biji cabai tipe liar atau yang tidak dibudidayakan. Setelah itu ada manfaat tanaman cabai. Yang pertama adalah bisa menyembuhkan kanker atau mencegah, karena dapat menghambat pertumbuhan sel
paru-paru dan pankreas terutama karena ada kandungan senyawa oksidan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan menghambat perkembangan sel yang tidak normal. Setelah itu ada penyakit jantung, karena biasanya itu serangan jantung terjadi karena pembuluh arteri yang tersumbat oleh lemak-lemak jahat. Maka dari itu, sumbatan itu yang menyebabkan tekanan darah di jantung tidak seimbang dan akhirnya menyebabkan penyakit jantung. Nah, tanaman cabai ini berfungsi salah satunya untuk mencegah adanya penyakit jantung tersebut. Setelah itu ada mencegah penyakit stroke. Stroke itu adalah satu kondisi yang terjadi ketika kebutuhan darah di otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan sehingga terjadilah stroke iskemik atau satu kondisi di mana pecahnya pembuluh darah. Setelah itu ada mencegah tekanan darah tinggi, karena fungsi cabai sendiri adalah memperlancar peredaran darah dan memecah darah yang menggumpal akibat dari menumpuknya lemak jahat. Cabai memiliki kandungan senyawa yang baik untuk proses metabolisme tubuh, di mana tekanan darah tinggi dapat ditekan dengan memperbaiki proses metabolisme tubuh. Selanjutnya adalah cara budidaya cabai itu sendiri. Yang pertama ada menanam cabai. Masa menanam cabai yang tepat yakni pada saat kadar curah hujan yang tidak terlalu tinggi, akan tetapi bukan saat musim kemarau. Juga dipastikan bibit atau benih cabai bebas hama dan yang bersertifikat. Selain itu, lubang yang berisi bibit cabai kemudian ditutup setelah ditanam, dan jika hujan tidak kunjung datang, maka bibit cabai sebaiknya disiram secara rutin pada pagi dan sore hari. Selanjutnya ada pemupukan tanaman cabai. Setelah tumbuhan cabai berumur 2 minggu, maka proses pemupukan sudah dapat dilakukan. Pupuk yang digunakan adalah campuran dari TPS dan urea, yang biasanya diberikan di tiap batang pada ukuran 5-10 cm. Selain itu juga bisa dicampur dengan pupuk kompos atau pupuk dari kotoran ternak. Selain itu adalah perawatan tanaman cabai. Perawatan tumbuhan cabai harus tetap diperhatikan seperti penyiraman jika curah hujan sudah mulai berkurang. Selain itu gulma juga harus dibersihkan. Dan yang lainnya adalah penyemprotan pestisida secara rutin dengan dosis anjuran. Selanjutnya adalah keanekaragaman hayati cabai atau jenis-jenis cabai. Yang pertama adalah jenis cabai merah. Cabai merah merupakan komoditas pertanian yang penting di Indonesia. Secara umum terdapat 3 golongan cabai besar, yaitu cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau. Ini cabai merah besar itu berbentuk lonjong panjang dengan ujung melancip, kulitnya mulus dan agak tebal, seperti punya lapisan lilin. Sedangkan cabai merah keriting bentuknya panjang dan diameternya kecil, ujungnya lancip, cenderung runcing, kulit buahnya tidak mulus, melainkan bergelombang atau keriting, dan kulit buahnya relatif tipis. Sedangkan yang terakhir adalah cabai hijau, itu sebenarnya adalah cabai merah besar atau cabai merah keriting yang dipanen saat masih hijau. Alasan pemanenan ini dilakukan secara dini adalah mendapatkan hasil yang lebih cepat, dan di beberapa lokasi memang sulit untuk dipanen yang warna merah. Untuk daerah yang memiliki curah hujan dan kelembapan tinggi relatif sulit untuk memanen cabai hingga berwarna merah sempurna. Warna cabai hijau ini tidak sepedas warna merah dan harganya pun biasanya lebih murah. Berikut adalah gambar dari cabai besar, cabai hijau, dan cabai keriting. Selanjutnya adalah cabai rawit. Cabai rawit atau Capsicum frutans memiliki ukuran yang mini, panjangnya sekitar 2-4 cm. Rasa cabai rawit ini relatif lebih pedas dari yang cabai besar. Warna cabai rawit ini beragam, mulai dari hijau, merah, kuning, sampai oranye. Jenis buah ini bisa berbuah sepanjang tahun, tidak mengenal musim, dan tanaman ini cukup tahan terhadap segala cuaca, dapat tumbuh di dataran tinggi maupun rendah. Dan kebanyakan jenis cabai ini merupakan varietas lokal, jadi benih diproduksi sendiri oleh para petani dari hasil panen sebelumnya. Setelah itu yang terakhir ada
Jenis cabai hibrida. Cabai hibrida sendiri adalah sebenarnya termasuk dalam golongan cabai besar, hanya saja sudah mengalami persilangan dan seleksi dengan berbagai teknik pemuliaan modern. Kebanyakan cabai hibrida lebih manja dibanding dengan varietas biasanya karena susah ditanam di lahan terbuka. Contoh dari cabai hibrida sendiri adalah paprika. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah yang pertama, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun buah. Dan yang kedua adalah cabai termasuk dalam golongan tanaman terong-terongan yaitu Solanaceae. Nama spesies tanaman cabai adalah Capsicum sp. Jenis dan varietas tanaman cabai sangat banyak, namun jumlah tersebut hanya beberapa jenis saja yang dibudidayakan. Jenis tersebut antara lain cabai besar, cabai rawit, dan cabai hibrida. Terima kasih.